Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Dian Kusnanda dengan NIM 6211422008. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perbaikan postur tubuh, mengulas apa itu perbaikan postur tubuh, jenis-jenis postur tubuh yang buruk, apa saja penyebabnya, tes untuk menguji postur tubuh, bentuk latihan untuk menjaga postur tubuh, bentuk latihan untuk mengatasi postur tubuh, dan yang terakhir ada bagaimana cara penggunaan kinesiotapping. Perbaikan postur tubuh adalah mengubah kegiatan sehari-hari agar tubuh menjadi lebih proporsional. Postur tubuh yang baik adalah kapan Anda menjaga tubuh tetap tegak, di mana ketegangan paling kecil terjadi pada otot dan ligamen pendukung selama gerakan. Postur tubuh yang tepat ini meningkatkan kesejajaran tubuh, menghilangkan sakit punggung atau leher, meningkatkan sirkulasi, pencernaan, pernafasan yang membuat Anda terlihat lebih tinggi dan juga membuat Anda terlihat dan merasa percaya diri. Kebiasaan postur tubuh yang buruk mudah terbentuk tanpa disadari. Yang pertama ada lumbar lordosis, yaitu punggung bagian bawah melengkung ke dalam. Biasanya ada ketidakseimbangan antara otot-otot di sekitar tulang panggul. Yang kedua ada thoracic kyphosis, yaitu mengacu pada kelengkungan berlebihan pada punggung bagian atas yang menyebabkan bahu melengkung ke depan. Yang ketiga ada sway back, yaitu punggung bawah rata dengan panggul dan pinggul didorong melebihi garis bahu, disertai tulang belakang atas cenderung melengkung ke belakang. Yang keempat ada forward head, yaitu postur kepala condong ke depan dan posisi telinga di depan garis tengah vertikal tubuh. Postur tubuh yang buruk dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut merupakan beberapa penyebabnya. 1. Kebiasaan sehari-hari, seperti posisi duduk yang salah, cara berdiri yang buruk, mengangkat beban yang tidak benar, kurang bergerak, dan penggunaan gadget. 2. Kelemahan atau ketidakseimbangan otot, seperti fleksibilitas rendah dan otot inti yang lemah. 3. Kondisi medis atau struktural, seperti kelainan tulang belakang, penuaan, kondisi medis khusus seperti osteoporosis. 4. Faktor lingkungan, seperti alat kerja yang tidak ergonomis atau tidak sesuai dengan tinggi tubuh dan sepatu yang tidak mendukung. 5. Faktor psikologis, seperti stres atau kecemasan dan kebiasaan kurang pede. 6. Faktor genetik, memiliki kecenderungan postur tubuh tertentu seperti panjang anggota tubuh tidak simetris. Berikut adalah beberapa tes sederhana untuk menilai postur tubuh yang buruk. Yang pertama ada wall test. Berdiri dengan punggung menempel pada dinding dengan tumit sekitar 5-10 cm dari dinding. Pastikan kepala, bahu, dan pantat menyentuh dinding. Periksa jarak antara punggung bawah dan dinding. Idealnya cukup untuk menyelipkan satu tangan. Bertujuan menilai postur kepala, bahu, dan punggung bawah serta mendeteksi kelainan seperti kepala maju atau forward head posture atau lengkungan punggung bawah berlebihan atau lordosis. Yang kedua ada mirror test. Bertujuan memeriksa simetri tubuh dan keselarasan postur secara visual. Cara melakukan, berdiri di depan cermin besar dengan posisi tegak. Amati simetri tubuh, bagian bahu dan pinggul harus jajar. Kepala harus lurus dan tidak condong ke satu sisi. Amati dari samping jika punggung membungkuk atau kepala maju. Yang ketiga ada apply scratch test. Cara melakukan, letakkan satu tangan di atas kepala untuk menyentuh punggung atas. Letakkan tangan lain di belakang punggung bawah untuk mencoba menyentuh tangan pertama. Normalnya, kedua tangan saling menyentuh atau mendekati satu sama lain. Bertujuan menilai mobilitas bahu dan fleksibilitas otot sekitar. Yang keempat ada sit and reach test. Duduk di lantai dengan kaki lurus di depan. Cobalah menjangkau jari-jari kaki dengan tangan tanpa menekuk lutut. Bertujuan menilai fleksibilitas otot hamstring dan punggung bawah yang mempengaruhi postur. Gerakan mobilitas pembukaan pinggul paling populer yaitu 90-90. Disebut 90-90 karena kaki berada dalam posisi 90 derajat dan 90 derajat.
Tangan dilipat ke depan. Ketika ke kiri, putar pinggul dan hadap ke kiri dengan badan sedikit condong ke depan. Begitu pula apabila ke arah kanan. Gerakan ini dapat dilakukan dengan 10 kali repetisi ke kanan maupun ke kiri. Variasi lain dari 90-90 adalah menempatkan tangan di belakang seperti ini. Dimulai dengan pendirian yang cukup lebar, kemudian tekuk lutut bagian depan dan kaki belakang jinjit sedikit menekuk. Gerakan ini sangat baik untuk gerakan lutut dan mobilitas tubuh bagian bawah secara keseluruhan. Dapat dilakukan antara 6-10 kali repetisi per kaki. Jika gerakan tadi terlalu berlebihan dan merasa tak mampu melakukannya, berikut variasi lain yang dapat dilakukan. Berdiri dengan kaki selebar 3 kali bahu. Kedua tangan lurus ke depan, lalu lutut kanan ditekuk dan kaki sebelah kiri tetap lurus dengan posisi tubuh condong ke lutut yang ditekuk. Usahakan kaki yang lurus, jarinya mengarah ke atas. Posisi tubuh seperti akan merangkak. Dimulai dengan tangan lurus ke atas, lalu masuk ke bawah tangan satunya seperti memasang benang pada jarum. Ganti sisi tangan lainnya dengan 6-10 kali repetisi per tangan. Dimulai pada posisi seperti push up. Lalu ke posisi kobra. Dan lakukan peregangan ke depan yang sangat terasa di bagian lat. Kemudian kembali ke posisi seperti awal. Dilakukan 5 kali repetisi sudah lebih dari cukup untuk sehari. Gerakan ini merupakan peregangan pada bagian lat dan perut. Berbaring di matras dengan kaki menekuk dan sedikit membuka. Gerakan tangan dimulai dari lurus, kemudian tarik ke samping posisi menekuk dengan telapak tangan membuka. Gerakan ini dapat dilakukan 10-12 kali repetisi. Latihan pertama adalah dengan menyadari dan memperbaiki postur tubuh Anda dengan menggunakan alat stik olahraga untuk membuka dada Anda. Tahan gerakan selama 5-10 detik, lepaskan, lalu ulangi 10-12 kali repetisi. Latihan yang berikutnya adalah chest open untuk meregangkan dada. Letakkan stik olahraga di belakang kepala dengan tangan membuka di belakangnya. Dan rapatkan tulang belikat untuk menciptakan ketegangan pada punggung atas dan bahu. Sambil membuka dada, tahan posisi ini selama 10 detik, lepaskan, dan ulangi 5 kali, bahkan bisa dilakukan sambil duduk. Dimulai dengan posisi merangkak, luruskan tangan kanan ke depan dan kaki kiri ke belakang. Begitu pula sebaliknya. Jagalah punggung tetap rata dan panggulnya. Jangan biarkan pinggul bergoyang atau punggung bawah melengkung. Tahan gerakan selama beberapa detik, lalu kembali ke posisi awal. Ulangi di sisi yang berlawanan, selesaikan 10 kali repetisi di setiap sesi. Mulailah dengan posisi telungkup, lengan terentang ke depan, angkat lengan, bahu, dan kaki beberapa inci dari lantai. Remas otot bagian bawah dan tekuk siku untuk membawa lengan ke belakang. Tekan bagian tengah punggung.
Tahan gerakan selama 2 detik, lalu kembali ke posisi awal, dan ulangi setidaknya 10 kali repetisi. Latihan ini akan memperkuat otot pantat dan punggung. Mulailah dengan berbaring telungkup, lengan menghadap ke bawah, lengan berdampingan dengan telapak tangan menghadap ke atas. Libatkan otot pantat dan punggung bawah untuk mengangkat tubuh bagian atas, serta kaki sedikit ke atas beberapa inci dari lantai. Setelah 7-10 kali ketukan, kembalilah ke posisi awal dan ulangi. Dimulai dengan menghadap ke bawah dan letakkan tangan dekat dada. Siku lancip ke belakang, dorong ke atas untuk mengangkat dada dari lantai. Dan lihat ke atas serta rasakan regangan pada punggung bagian bawah. Tahan gerakan selama 6-10 detik. Kembali ke posisi awal dan ulangi selama 3 kali. Jadi kita akan mulai dengan mengukur dari middle trapezius sampai ke samping dekat dengan ketiak. Saya akan memotongnya menjadi 2 strip dan membulatkannya agar terlihat rapi. Bagian tengahnya dilipat menjadi 2 bagian. Merobek bagian tengah tersebut sekitar 1 inci. Duduk tegak seperti postur yang sempurna. Dekatkan tulang belikat, buat garis dan beri tanda yang menjadi pusat aplikasi. Bagian tengah akan dipasang tepat di tengah tanpa tarikan apapun. Kemudian dari sini akan melepas hampir semua kertas kecuali kurang lebih 5 cm terakhir. Ditarik 100% dan kemudian ditempel dengan tarikan 50%. Sisa 5 cm tadi ditempel tanpa tarikan apapun dan hanya akan melepaskannya. Karena tidak memerlukan banyak ketegangan di sini, tapping ditempel dengan tarikan 25%. Dan kemudian ujung tapping ditempel tanpa tarikan sama sekali. Ulangi proses tersebut di sisi lain. Ini adalah bagian pertama dari aplikasi. Untuk bagian kedua, dengan cara mendekatkan bahu dan tepat di tengah diberi tanda. Mengukur tepat di tepi akromion dan mendekatkannya sedekat mungkin. Saya akan memotongnya dan jangan lupa untuk membulatkan tepi-tepinya. Melipatnya menjadi 2 bagian dan merobek tepat di tengah sekitar 1 inci. Bagian ini akan diaplikasikan tanpa tarikan sama sekali tepat di tengah. Melepas hampir semua kertas kecuali inci terakhir. Ditempel dengan tarikan 50% dan bagian akhir tanpa tarikan apapun. Ulangi proses tersebut pada sisi lainnya. Jangan lupa memeriksa aplikasi tapping dengan menggosok semuanya. Pastikan sudah terpasang. Maksud dari pengaplikasian ini sebenarnya, tapping terasa sangat nyaman di tubuh. Tetapi, saat akan melakukan mulai membulat dan membungkuk, berfungsi sebagai pengingat untuk mendapatkan postur tubuh yang sempurna.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.